Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Video kali ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu praktik segitiga restitusi, yaitu skenario lengkap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan serta tanggapan murid terhadap praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi juga merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap ini juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kesalahan merupakan bagian proses pembelajaran. Pada langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, memberikan pemahaman kepada anak bahwa setiap tindakan yang kita lakukan adalah dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pada langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita sebagai guru memberikan pemahaman kepada anak kesalahan yang telah mereka buat nanti akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Berikut adalah skenario lengkap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus pertama yaitu murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Selamat siang, Gawing. Ya, Bu. Ya. Kira-kira Gawing tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu. Ya. Nah, Gawing, Ibu lihat beberapa hari ini Gawing sering datang terlambat ya ke sekolah. Ya, Bu. Gawing bukan satu-satunya murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Sekarang boleh Ibu tanya? Ya, boleh, Bu. Ibu tahu pasti Gawing punya alasan kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang Ibu tanya, apa alasan Gawing sering datang terlambat ke sekolah? Karena rumah saya jauh dan saya suka bangun kesiangan. Oh, jadi begitu alasannya ya. Ibu ngerti. Nah, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin ya. Kita sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, coba Gawing sebutkan keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati kemarin. Saling menghargai dan menghormati. Ya, apalagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Giat belajar. Apalagi? Jujur. Apalagi? Aktif dan fokus. Ya. Disiplin. Dan tepat waktu. Iya, betul. Jadi ada beberapa kemarin keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dalam bentuk kesepakatan kelas ya. Kira-kira kalau Gawing datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Kalau saya terlambat, saya menjadi tidak disiplin dan tidak menghargai waktu Ibu. Waktu Ibu tidak menghargai waktu Gawing, kan? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana solusinya agar Gawing tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha bangun lebih awal dari biasanya dan saya minta tolong ibu atau kakak saya untuk membangunkan saya. Iya. Kami bisa bangun lebih pagi, kemudian minta satu ibu. Bisa juga ada punya HP enggak di rumah?
Ada, bisa juga nanti disetel alarm ya, biar bangunnya lebih pagi. Biasanya bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Berarti harus lebih awal dari jam 5 ya. Bisa jam setengah 5 ya. Jadi apakah sudah bisa Gawin laksanakan mulai besok? Siap, sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu sangat menghargai sikap Gawin yang mau berubah ya, supaya tidak datang terlambat dengan usaha kamu tadi. Apa dari plan yang pertama? Supaya tidak datang terlambat. Bangun lebih cepat, kemudian kalau kita tidak bangun berarti minta tolong siapa? Ibu atau kakak. Iya. Jadi Ibu sangat menghargai usaha Gawin ini ya. Semoga untuk kedepannya, besok dan seterusnya Gawin bisa melaksanakan ya. Terima kasih ya Gawin. Nah, karena sudah melakukan konstitusi ini, Ibu harapkan kamu menjadi lebih baik lagi dan berusaha tidak datang terlambat lagi. Terima kasih ya Bu atas pengertiannya. Dan mohon maaf sekali lagi ya Bu. Iya, jadi tetap semangat ya Gawin ya. Ya Bu. Dan sekarang Gawin boleh masuk kelas ya. Berikut adalah tanggapan dari murid. Sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Karena kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu saya sering datang terlambat ke sekolah. Setelah diajak berdiskusi, saya menjadi sadar bahwa tindakan saya yang sering datang terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya menjadi orang yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Mulai sekarang, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi dengan datang tepat waktu ke sekolah. Kasus yang kedua yaitu siswa yang tidak ikut dalam pengerjaan proyek tugas kelompok. Selamat siang Gesya. Selamat siang Bu. Gesya, Ibu panggil ke sini. Tahu ke alasannya apa? Tidak. Tidak tahu. Nah, Gesya, Ibu mendapat laporan dari teman kelompok Gesya bahwa kamu tidak ikut dalam kerja kelompok untuk tugas proyek IPA yang diberikannya. Iya Bu, saya tidak ikut. Nah, Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak ikut kerja kelompok IPA. Nah, sekarang Ibu tanya, apa alasannya kamu tidak ikut kerja kelompok? Iya Bu, karena saya tidak senang dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan. Saya tidak dekat dengan teman satu kelompok saya, sehingga saya menjadi malas untuk ikut kerja kelompok. Oh begitu, Ibu mengerti guys ya. Kenapa sekarang kemarin kamu tidak ikut dalam kerja kelompok? Sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita ya. Kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati kemarin? Saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, giat belajar, jujur, aktif, dan fokus, serta disiplin dan tepat waktu. Ya, jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin bersama ya. Bisa ikut tanda tangan kan yang keyakinan itu kesepakatannya. Ya. Kalau kamu pilih-pilih dari teman dan tidak mengerjakan tugas sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Saya menjadi tidak menghargai dan menghormati teman, Bu. Dan juga saya akan tertinggal dan tidak akan mendapatkan nilai. Sekarang Ibu tanya, bagaimana solusinya agar kamu tetap ikut dalam kerja kelompok dan selalu aktif? Mulai sekarang, saya akan menghargai dan menghormati teman dengan tidak pilih dalam teman, sehingga saya dapat bekerja sama dengan siapapun dan berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas proyek IPA yang dikerjakan. Baiklah Gesya, Ibu sangat menghargai usaha kamu yang berusaha dalam mengerjakan tugas kelompok, tidak pilih-pilih dalam teman, serta niat kamu kamu bilang akan berusaha maksimal dalam setiap tugas yang Ibu berikan ya. Terima kasih ya Bu atas nasihatnya dan mohon maaf sekali lagi ya Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Tetap semangat ya Gesya ya. Ya Bu. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Berikut adalah tanggapan dari murid. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan guru karena kesalahan yang telah saya lakukan
bahwa tindakan saya yang tidak ikut dalam kerja kelompok tugas IPA karena tidak senang dengan pembagian kelompok. Saya menjadi orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati teman karena pilih-pilih dalam berteman. Saya juga akan menjadi anak yang malas dan tidak aktif. Mulai sekarang saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi dengan menghormati dan menghargai teman, tidak pilih-pilih dalam berteman, dan akan selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.